Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tuban kelas 220A akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Saya Ahmad Rusdi dari UPT SD Negeri Tingkis dan teman saya Nur Hayati dari UPT SMP Negeri 2 Singgahan Tuban. Saya Twi Widiana dari UPT SDN Negeri Saringembat 1 Singgahan Tuban. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Boleh mengganggu waktunya sebentar ini? Boleh bener, ini kebetulan lagi lagi kosong dan tidak sibuk. Monggo. Alhamdulillah, terima kasih kesediaan waktunya Pak. Ini Pak terkait supervisi akademik. Sebelumnya saya akan melakukan praobservasi dulu Pak. Saya ingin menyampaikan ke Bapak mungkin rubrik penilaian apa yang harus saya disiapkan supaya Bapak nanti melakukan proses coachingnya. Proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Jadi nanti yang mungkin saya nilai itu apakah proses coachingnya itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum begitu, sudah menggunakan prinsip coaching atau belum begitu Pak. Untuk selebihnya saya bisa mengajukan pertanyaan, mungkin Bapak nanti bisa menjawabnya gitu Pak ya. Oke. Nah pertama ini Pak, kompetensi apa ya Pak ya yang ada di proses coaching itu Pak sebenarnya? Kompetensi yang ada di coaching itu kan ada 3 ya. Jadi yang satu kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan mengerti, yang ketiga adalah menggali atau pertanyaan. Oke Pak, sudah disampaikan 3 hal itu betul sekali ya. Dari ketiga kompetensi proses coaching Pak, yang menurut Pak Rusdi ingin lebih spesifik dikembangkan yang mana Pak ya kira-kira itu? Terkait dengan yang ingin saya kembangkan secara spesifik, mungkin di bagaimana saya menggali untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Mungkin Pak Rusdi bisa menceritakan sedikit mungkin ketercapaian yang dimaksudkan tentang menggali pertanyaan berbobot itu yang bagaimana? Gini Bu ya, jadi salah satu indikator bagaimana pertanyaan berbobot itu kalau menurut saya itu gini. Bagaimana pertanyaan yang diajukan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka, tidak tertutup. Jadi Pak Rusdi sudah betul-betul memahami ya. Oke, terima kasih Pak kesempatan kita praobservasinya ini. Silakan Bapak bisa dilanjut untuk melakukan proses coaching. Gitu Pak ya. Terima kasih, silakan. Assalamualaikum Pak Rusdi. Waalaikumsalam. Perlu apa ya? Ada yang bisa dibantu betul? Iya Pak, saya sedang galau Pak. Tapi sehat hari ini. Alhamdulillah syukur. Sehat. Ya ada apa? Gini loh Pak, saya itu gimana ya permasalahannya, saya tentang itu loh Pak, saat presentasi Pak. Saya itu tidak mempunyai kepercayaan diri gitu loh. Gitu ya. Ya perlu dipercayakan Bu kalau gitu. Coba diceritakan Bu. Ya gini Pak, saya kan ya sering seperti jadi pembina upacara, terus selain itu juga saat ya presentasi gitu lah Pak. Saya itu kurang percaya diri Pak, sering canggung, terus kalau nggak gitu gugup. Kadang materi sudah saya siapkan, terus tiba-tiba di depan itu kosong dong. Gitu Pak. Ya seperti itu Bu ya masalah jenengan. Terus tujuannya jenengan diskusi coaching pada kegiatan ini apa kira-kira Bu? Ya saya ingin mendapatkan Pak, pencerahan lah dari Pak Rusdi, mendukung lah Pak, dukungan agar saya itu bisa menemukan jalan agar saya itu gimana ya Pak, menjadi percaya diri gitu. Seperti itu. Iya. Oke Bu Tuli. Jadi intinya tujuannya dengan datang ke sini itu dalam rangka dengan punya masalah yang mana
jenengan merasa Iya, minder minder Pak. saat presentasi gitu Iya. ya. Terus gini Bu Dwi, kalau boleh tanya ya, kalau boleh tanya, hal apa tuh yang jenengan rasakan ya, secara konkret ya, yang mendasari kenapa jenengan tidak percaya diri itu? Takut Pak, takut salah. Kalau di depan itu nanti audien gimana ya? Takut omongan saya itu dianggap salah. Kalau nggak gitu ya tidak memberikan aktif lah gitu ke saat di forum-forum gitu. Takutnya tidak ya. Terus kalau menurut Bu Dwi, dari apa yang Bu Dwi tadi rasakan seperti itu, Iya. Langkah Bu Dwi terhadap situasi seperti itu bagaimana? Ya, sebisa saya akan gimana ya Pak? Saya akan terus belajar. Ya, saya browsing mencari materi atau contoh-contoh di YouTube, TikTok itu Bapak. Cara-cara agar menumbuhkan kepercayaan diri itu bagaimana. Terus saya juga akan sering belajar Pak ya, minimal depan kaca lah. Iya. Jadi kalau saya bisa menggarisbawahi tadi jangan akan latihan terus secara terus menerus lah ya, intinya seperti itu, terus mencari referensi juga. Terus begini Bu Dwi, intinya dalam waktu dekat ini ya, rencana kegiatan aksi apa ya, yang akan jenengan lakukan dalam upaya untuk merealisasikan angan-angan yang jenengan tadi? Saya akan terus belajar Pak ya. Ya tadi saya akan belajar dan saya akan meminta feedback dari teman lah. Ya. Saat saya latihan gitu ya di depan kaca ibaratnya. Terus kalau nggak gitu ya ketika di sekolahan saya akan berlatih menjadi presenter lah ibaratnya. Terus saya minta teman sejawat saya untuk memberikan feedback atau masukan terhadap diri saya. Terus gini Bu Dwi, kira-kira bentuk dukungan yang ingin Ibu Dwi ingin harapkan, itu kira-kira dukungan seperti apa, terus dari siapa saja kira-kira, sehingga rencana yang Bu Dwi ingin laksanakan itu memang benar-benar berhasil dan maksimal. Ya, dukungannya saya harapkan ya memberi support Pak ya, atau kalau nggak gitu ya memberikan contoh lah presentasi yang baik dan tidak gugup itu yang bagaimana gitu. Terus siapa ya otomatis yang sering saya jumpai ya teman yang ada di sekolah gitu Pak, seperti kepala sekolah, teman dan teman sejawat. Kira-kira itu waktunya kapan ya Bu Dwi? Ya kalau bisa ya maksudnya gini Bu Dwi, di kegiatan jenengan yang kontekstual saja, maksudnya yang dekat-dekat ini mungkin di lingkungan sekolah atau di kampus atau di mana. Gini gitu toh ya. Pak, saya minggu depan itu Senin kan sudah jadi Narasumber. pembina upacara gitu ya. Okay. Kalau bisa ya sekarang kan baru Rabu ya, kalau bisa ya Jumat insya Allah Pak, saya akan berlatih itu agar hari Seninnya saya sudah siap untuk jadi pembina upacara. Oke. Iya betul ya. Jadi ini sudah langkah-langkah yang bagus menurut saya, jadi luar biasa sekali bagaimana Bu ya bisa menganalisa, terus mengidentifikasi masalah, terus itu juga melaksanakan rencana terkait dengan kegiatan menemukan solusinya sendiri. Terus ini Bu Dwi, mungkin ini enggak yang terakhir ya, tapi intinya gini, ini dari kegiatan diskusi ini Bu Dwi, kira-kira apa yang Bu Dwi dapat dari kegiatan diskusi ini? Iya, saya akan melaksanakan praktek itu tadi ya Pak ya, presentasi hari Jumat Pak ya. Itu saya akan segera melaksanakan karena Seninnya saya sudah menjadi pembina upacara dan saya akan meminta feedback dari
teman sejarah dari apa yang sudah saya lakukan. Enggak, maksudnya gini loh Bu, tadi kan jenengan kan secara keseluruhan ya, jenengan sudah menyampaikan datang, tujuannya datang, terus ada masalah, terus secara keseluruhan dari coaching kali ini, diskusi kali ini, apa yang butuh didapatkan, apa hasilnya, apa kira-kira dengan bisa kita sampaikan? Ya, Pak. Saya itu lebih tenang ya Pak ya, karena sudah ngobrol dengan Pak Rusdi, diberi semangat, ya diberi dukungan, dan saya juga semangat Pak untuk berlatih lagi dan lebih gimana ya, semoga kedepannya saya bisa memberikan ketika menjadi pembina upacara itu sudah siap dan percaya di 100% gitu. Oke. Terima kasih. Bagus sekali gitu ya. Jadi satu upaya yang menurut saya sangat bagus dan baik, luar biasa sekali. Saya yakin kok Butuh itu orangnya kan pembelajar, mau belajar, tetap semangat, berusaha, dan tentunya dari akal yang jenengan butuhi miliki ini, insya Allah permasalahan yang dibutuhi hadapi kali ini insya Allah akan segera terselesaikan. Nah, kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah cukup Pak Rusdi. Cukup ya. Cukup. Terima kasih ya Pak, dan mohon maaf jika saya mengganggu waktu jenengan. Oh enggak. Waktunya istirahat kepala saya minta. Jadi sesama rekan tentunya sebisa mungkin kalau bisa ya kita saling memberi masukan tentunya untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih juga. Sama-sama. Cukup Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusdi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nur. Gimana kabarnya ini? Sehat dan sehat segar bugar. Alhamdulillah Pak. Tadi saya kan sudah menyampaikan ketika kita praobservasi dan Bapak sudah melakukan proses coaching dengan coaching, mungkin hari ini saya bisa melakukan pasca observasi Pak ya, dalam rangka untuk perbaikan, sama-sama perbaikan begitu Pak. Oke. Mungkin sebelum saya menyampaikan hal-hal yang lain Pak tentang supervisi ini, kira-kira menurut Bapak bisa merefleksi dari kegiatan proses coaching yang telah dilakukan oleh Bapak terhadap coachingnya, mungkin bisa diceritakan bagaimana itu? Ini benar ya, terkait dengan coaching yang kebetulan sudah saya laksanakan atau saya lakukan terhadap coaching. Menurut saya kegiatan saya itu sudah sesuai dengan tahapan yang runut atau runtut, di mana tahapan alur kita. Pada kegiatan coaching yang telah saya lakukan tadi, yang pertama saya bagaimana saya tujuan, terus dari kegiatan tersebut, terus saya juga menggali identifikasi masalah dari psikoci itu, yang kedua. Yang ketiga, saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya juga menggali bagaimana rencana aksi kegiatan yang akan dilakukan psikoci untuk menemukan sendiri masalahnya, solusinya, maksudnya ya, solusi masalahnya tersebut, dan kemudian ada kesimpulan terkait dengan tanggung jawab. Itu yang terkait dengan alur data. Terus terkait dengan indikator pencapaian yang tadi sudah saya sebutkan di awal, observasi yang mana ada yang lebih spesifik terkait dengan menggali pertanyaan yang berbobot tadi. Menurut saya sendiri itu sudah pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, dari pertanyaan terbuka seperti itu. Bagus yang sudah Pak Rusdi, artinya sudah bisa merefleksi diri terkait proses coaching menggunakan alur delta, sudah bisa menjelaskan, sudah bisa menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, juga sudah bisa menanyakan yang betul-betul mengenai rencana aksinya,
dan bahkan tanggung jawab yang sudah disampaikan begitu Pak. Kompetensi yang di awal tadi kan Bapak menyepakatinya tentang menggali pertanyaan bobot Pak. Nah menurut Bapak merefleksi sudah juga ya sudah bisa ada di diri Bapak tentang menggali pertanyaan bobot. Oke Pak, bagus. Kalau boleh saya menyampaikan hasil observasi saya Pak ya. Ini dalam rangka saling sama-sama belajar Pak. Memang secara keseluruhan kegiatan proses coachingnya Pak Rusdi itu memang sudah sungguh bagus. Jadi alur tintanya sudah tercover semuanya, sudah bagus. Si coach juga sudah terlihat bahagia tadi begitu. Yang berikutnya tentang kompetensi yang diharapkan kan tadi ada satu yaitu tentang menggali pertanyaan berbobot gitu Pak. Kalau menurut saya juga sama yang dirasakan Pak Rusdi sudah bagus juga. Jadi Pak Rusdi sudah bisa menggali pertanyaan berbobot menggunakan kalimat-kalimat terbuka bukan tertutup begitu. Nah, oke Pak, karena sudah sesuai kompetensi yang diharapkan sudah tercapai gitu, mungkin untuk kedepannya Pak supaya proses coaching itu bisa berjalan lebih maksimal lagi karena hal ini pasti akan terus dilakukan Pak ya. Itu menurut Bapak apa Pak ya kompetensi yang ingin dikembangkan lagi? Ya, mungkin yang yang ingin saya kembangkan lagi terkait dengan mendengar dengan aktif dulu. Jadi gini, memang saya akui saya itu bukan pendengar yang baik. Artinya gini, kalau ada istilah bahwa mendengar dengan sadar. Jadi mendengar dari itu pun saya juga mengambil simpulan bahwa memang dalam kegiatan mendengar itu bukan semata-mata hanya sebatas mendengar, tapi kita juga bisa merasakan bagaimana produksi coaching, terus bagaimana kita menyerap informasi secara penuh dan analisa sehingga kita dapat menyampaikan menggali intinya pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Mungkin dari kompetensi ini yang mungkin saya akan lebih kembangkan dan tingkatnya lagi. Oke. Berarti kan Bapak sudah memiliki kompetensi yang pertama yaitu menggali pertanyaan berbobot. Sudah menurut saya sudah maksimal itu sudah bagus. Dan yang harapannya kan nanti ingin mengembangkan lagi tentang mendengarkan aktif begitu Pak ya. Menurut Bapak sendiri Pak, langkah ke depan supaya kompetensi mendengarkan aktif selalu melekat pada diri Bapak itu bagaimana langkahnya mungkin yang bisa dilaksanakan? Yang jelas yang pertama terkait dengan mendengar, salah satunya teknik ya, mungkin ya lebih ke teknis dulu. Bagaimana toh seorang pendengar yang baik itu kan seperti itu. Di situ mungkin saya bisa mencari referensi literatur baik itu di buku atau media-media yang lain sekiranya yang mendukung terkait dengan kegiatan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga harus sering-sering berlatih sebagai pendengar yang baik. Ya mungkin itu yang harus akan saya lakukan secara kontinu dan berulang. Gitu ya, jadi ingin dengan cara menggali mencari informasi literasi tentang literatur seputar bagaimana kiat mendengarkan yang aktif dan berlatih sering-sering menjadi pendengar yang baik begitu Pak. Oke, sungguh luar biasa Pak ini rencananya ke depan. Oke, Pak, dari diskusi ini Pak, mungkin apa yang bisa Bapak akhirnya bisa simpulkan dari diskusi ini Pak? Secara keseluruhan dari diskusi ini saya gini Bu ya. Jadi ketika melakukan coaching, hal-hal yang terkait dengan coaching yang telah saya lakukan, saya dapat menemukan titik lemah saya, hal-hal yang perlu saya perbaiki, hal-hal yang perlu saya tingkatkan. Itu yang tentunya akan menjadikan referensi saya bagaimana saya untuk perbaikan dan mengembangkan diri untuk yang akan datang seperti itu. Saya yakin Pak Rusdi mampu sekali karena Pak Rusdi tipenya tipe pembaca ya super aktif. Nah jadi sudah
jelas konkret langkah-langkah ke depannya, semoga menjadi lebih baik untuk perbaikan diri. Saya pun juga belajar dari Bapak gitu Pak. Oke Pak, mungkin sudah dulu kegiatan hari ini, diskusi kita hari ini saya akhiri Pak ya. Monggo Bapak bisa berlanjut di kegiatan atau kesibukan lainnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Tui, selamat siang. Gimana Bu kabarnya, kok kelihatannya kok lemes gitu, kenapa? Iya, bisa di kamar mandi Bu. Oh iya. Ya Bu, sebelum Bu Nur melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Bu Nur ya. Iya Bu. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian itu coach dan coachee akan saya beri penilaian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Terus bagaimana Bu Nur memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana coachee menjawab atau memberikan respon, dan harus sesuai dengan prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Terus pertanyaan pertama, apa yang ingin Bu Nur kembangkan pada kegiatan coaching ini? Saya ingin mengembangkan kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Iya. Terus pertanyaan kedua, potensi mana yang ingin Bu Nur kembangkan secara spesifik dari observasi ini Bu? Saya ingin yang saya lebihkan di sini Bu tentang mendengarkan aktif Bu. Iya. Kira-kira kenapa Bu kok? Maksudnya kok Bu Nur milih yang mendengarkan aktif, kenapa nggak kesadaran diri atau kenapa Bu? Mungkin saya pikir kalau saya jadi coach, kalau mendengarkan aktifnya itu dilebihkan, berarti nanti akan saya mudah menangkap apa yang disampaikan di obrolan coaching nanti Bu. Gitu ya Bu ya. Terus kira-kira indikator pencapaian atau tujuan pengembangan yang bagaimana yang Bu Nur inginkan? Yang saya inginkan tadi kan mendengarkan aktif, berarti dikatakan mendengarkan aktif itu tercapai menurut saya itu jika saya bisa mengulang kembali apa yang disampaikan oleh coachee, dan saya berusaha bisa mengajukan pertanyaan runtut sesuai apa yang disampaikan oleh coachee, begitu. Oke ya. Demikian dulu ya Bu bicara kita kali ini. Silahkan Bu Nur melakukan coaching kepada coachingnya. Terima kasih Bu Tui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Suci. Silakan duduk. Monggo. Gimana kabarnya ini? Sehat Bu Nur. Alhamdulillah sehat ya. Semangat ya. Semangat ya. Walaupun agak musim pancaroba, insyaallah tetap semangat ya. Alhamdulillah. Pak Rusti, mungkin apa ya yang bisa disampaikan kok? Ya Bu Nur, ini maaf sebelumnya Bu Nur, sudah mengganggu waktunya. Jadi gini Bu Nur, saya ingin mengajak Bu Nur diskusi, nggak sih Bu tadi? Alhamdulillah tidak. Silakan. Saya ada masalah. Saya sampaikan ke saya, monggo. Ini ada masalah Bu Nur terkait dengan anak didik ya, terusnya siswa di kelas saya. Ini gini, masalahnya itu sering ini Bu Nur, sering tidur di kelas. Jadi ada sekitar 3 anak, ya kebetulan itu setiap pelajaran itu sering tidur di kelas, itu seperti itu. Pak Rizky memangku kelas berapa ya ini? Ini saya kelas 5. Kelas 5. Tadi disampaikan yang tidur di kelas ada 3 ya? Iya, ada 3. Oke, menurut Pak Rusdi itu anak-anak 3 siswa tersebut mungkin pernah melalui pengamatan Pak Rusdi, Pak Rusdi wali kelasnya ya, itu Pak Rusdi 3 anak yang sering tidur di kelas itu menurut Pak Rusdi apa Pak ya kira-kira faktor penyebabnya begitu? Gini Bu Nur, setelah setelah saya proses dan tindak lanjut terkait apa anak-anak itu sering tidur di kelas itu, satu sering begadang main HP itu yang satu Bu Nur, yang dua kebetulan ini Bu Nur, yang dua ini kebetulan anak blok kan,
Nah, jadi orang tuanya itu bisa jadi pola asuh, sementara di situ itu hanya dengan mbahnya saja, sehingga pengawasan kurang, tidurnya juga tidak ada pengawasan, tidak kontrol, liar seperti itu, akhirnya berimbas pada kegiatan di sekolah seperti itu. Itu menurut Pak Rusdi jadi sebuah permasalahan berarti ya? Ya sangat sekali, karena biar bagaimanapun ketika anak itu tidur di kelas secara tidak langsung itu juga psikis untuk teman-teman yang lain juga bagus, gitu. Ya, oke. Pak Rusdi tadi menyampaikan karena penyebabnya ada yang memang suka begadang, main HP, ada yang broken, dia tinggal sama mbahnya saja, otomatis pengawasan orang tuanya sangat kurang, mau tidak mau berarti dia juga begadang juga begitu Pak. Oke. Pak, kalau mungkin Pak Rusdi bisa mengamati Pak, itu anak-anak tidur di kelasnya itu tadi kan menyampaikan ada 3 Pak ya. Nah, cuma intent atau waktu Pak, waktu tidur di kelas itu seharian full saat pembelajaran atau bagaimana Pak? Karena kebetulan saya itu kan guru kelas juga, jadi ketika tidur ya otomatis ya tidak mungkin seharian full. Ketika tidur pun ya saya segera untuk ayo anak yang tidur belakang cuci muka seperti itu. Jadi tapi itu secara ya responnya ya langsung berangkat tidur, tapi kan secara tidak langsung itu kan juga dari suatu kebiasaan yang tidak baik juga untuk anak gitu. Iya Pak. Ketika Pak Rusdi sudah mengingatkan gitu, ayo anak-anak silakan yang tidur cuci muka begitu Pak. Nah, itu mungkin dalam sehari itu sampai berapa kali tuh anak tersebut tetap melaksanakan aksi tidurnya begitu? Ya karena kan gini, yang jadi masalah kan bukan hanya tidurnya saja, tapi ketika anak itu dalam posisi mengatur, itu kan ketika di pembelajaran kan juga tidak bisa maksimal. Ketika kita menyampaikan materi, kondisinya tidak 100% hadir di situ untuk si anak karena mengantuk, otomatis kan secara tidak langsung materi tidak bisa diterima dengan maksimal masalahnya di situ. Memang kalau tidur kan tidak bisa konsen Pak, otomatis pembelajaran tidak maksimal. Berarti yang kalau menurut Bapak itu sebagai masalah, kalau diskalakan Pak, anak-anak yang karakternya seperti itu, yang suka tidur di kelas itu, menurut Bapak ada di angka berapa? Angka 8 mungkin. 8. Oke. Kalau di angka 8, berarti kan memang meresahkan juga ya, sebagai Pak Rusdi sebagai pendidik itu, mungkin Pak Rusdi bisa berharapnya dia ada sampai di level berapa? Ya di level 0, ya tidak ada di pembelajaran itu. Iya Pak, ya bagus. Jadi Pak Rusdi targetnya luar biasa. Jadi angka 8 turun menjadi 0, artinya tidak ada anak yang tidur gitu Pak. Oke Pak. Jadi targetnya Bapak sudah bagus, itu ya. Bapak tadi sudah juga menyampaikan faktor-faktornya juga. Oke Pak, kalau sudah begitu Pak, mungkin kan berarti kan Bapak ketika sudah menyampaikan, ya harapannya harus Bu kan begitu, masa tidur tetap ada yang tiduran itu tidak maksimal belajarannya, itu ya Pak ya. Oke, kalau begitu Pak, berarti kan sudah juga punya bayangan nih. Nah, rencana ke depan Pak, rencana apa yang bisa dilaksanakan Bapak selaku wali kelas, selaku pengamat di situ, pendamping anak-anak di situ Pak, yang sudah ngerti latar belakangnya, sudah ngerti faktornya, mungkin apa yang bisa dilakukan ya? Karena ini sifatnya itu ada kaitannya dengan keluarga, orang tua ya, otomatis hal yang saya lakukan adalah satu berkoordinasi. Itu berkoordinasi dengan orang tuanya, si pihak pengasuh dari ketiga anak tersebut. Bukan hanya koordinasi lewat via phone, tapi juga saya akan mengatakan fisik. Ini kegiatan yang kebetulan sering juga saya lakukan. Nah, fisik di rumah, bagaimana saya itu membangun komunikasi yang baik, memberikan pengertian yang baik. Tentunya juga untuk kebaikan si anak tersebut, itu yang pertama. Terus langkah yang kedua adalah bagaimana saya memberikan
perhatian khusus kepada 3 anak itu. Jadi perhatian khusus yang seperti apa? Perhatian khusus yang bukan hanya terkait dengan aturan-aturan yang berlaku yang disepakati di sekolah, keyakinan kelas, tapi juga perhatian yang istilahnya konseling, membangun chemistry, hubungan dari hati ke hati ke anak tersebut, sehingga anak tersebut itu yang semula perilakunya kurang baik, ada tumbuh perilaku yang baik, diperbaikilah intinya seperti itu. Kalau saya boleh menggarisbawahi, jadi rencananya Pak Lusi sudah luar biasa. Yang pertama tadi koordinasi dengan orang tua. Jadi selain cara koordinasinya melalui via HP, juga akan home visit Pak supaya lebih dekat dengan orang tua, supaya orang tua juga bisa menata kebaikan anak begitu ya. Yang kedua juga melakukan proses hubungan dekat atau konseling Pak supaya apa, kalau kita tatap muka secara langsung, secara pribadi dengan anak tadi kan harus bisa chemistry-nya bisa lebih kuat, otomatis anak bisa mulai tumbuh kembang menjadi perilaku yang negatifnya berkurang, berubah menjadi perilaku yang positif. Begitu Pak nih yang rencana. Oke Pak, rencana yang luar biasa itu Pak. Namun Pak, dari obrolan kita kali ini Pak, mungkin yang terdekat yang akan dilaksanakan yang bisa direalisasikan oleh Bapak yang mana itu? Yang terdekat yang akan saya realisasikan tentunya yang pertama adalah satu, menghubungi orang tua, karena ini kan broken Bu ya. Jadi kedua-duanya tetap akan saya berikan pemahaman, informasi terkait dengan kegiatan anak sekolah yang sering kita, dan juga kepada simbahnya tadi. Karena apa? Saya juga akan menyampaikan anak di sekolah Hendro dan dampak-dampaknya tadi. Bukan hanya kepada anak, juga dampak kepada teman-teman yang lain. Itu yang akan saya lakukan yang pertama. Yang kedua, jelas saya akan juga memberi konseling secara khusus kepada ketiga anak itu ketika pada waktu di sekolah. Jadi saya panggil ke kantor, kita sampaikan mestinya kalau kita kan guru penggerak ya, jadi ada kegiatan restitusi itulah yang itu yang akan saya itu yang untuk anaknya. Terus ini juga menangan saya Bu, saya juga akan menyampaikan kepada teman-teman yang lain bagaimana ke anak tersebut intinya tidak rasa dindo ya. Kadang anak-anak gitu turunan itu kan justru mentalnya juga bermasalah, nanti kasihan juga kan gitu. Jadi itu yang akan saya sampaikan. Rasa dindo itu bagian dari masalahnya si anak itu. Insya Allah akan seperti itu. Oke. Rencananya jadi tambah ya Pak ya tadi ya. Ada akhirnya kan ada 3 selain koordinasi ya, terus ada konseling, juga ada penyampaian ke teman-teman supaya tidak berdampak kan begitu Pak. Oke. Yang terdekat tadi juga 3-tiganya hal juga mau dilaksanakan gitu. Insya Allah akan saya lakukan. Oke Pak. 3 hal tadi Bapak juga ingin merealisasikan. Nah, maksud saya waktunya Pak, mungkin kan ada waktu positifnya itu di hari apa mungkin, atau pas momen apa, supaya nanti benar-benar hal ini bisa segera terrealisasi langkah-langkah yang sudah disampaikan Pak Rusdi tadi. Monggo Pak. Karena ini istilahnya urgent Bu ya, urgent. Jadi kalau via telepon ya, karena kita kan juga ada paguyuban kelas Bu ya, jadi ada grup WA kelas, jadi itu saya bisa langsung menghubung ke yang bersangkutan. Tapi ke home visit, tapi tetap menunggu jam sekolah. Begitu Pak. Itu yang kalau untuk konseling anak itu insya Allah nanti akan langsung soalnya langsung wali kelas Pak. Ya, langsung wali kelas. Oke. Pak, dari rencana itu sudah disampaikan, terus kapan waktunya juga sudah disampaikan. Nah itu kira-kira kan pasti ada siapa yang terlibat atau siapa yang bakal mendukung kegiatannya Bapak itu. Menurut Bapak siapa itu? Yang jelas yang dukungan itu akan saya minta Bu ya.
saya minta bukan hanya itu, tapi saya penegasan untuk meminta kepada semua yang yang terlibat atau orang-orang yang terlibat, baik itu dari kepala sekolah, karena itu tetap biar bagaimanapun ini adalah wilayah dari pimpinan tertinggi yaitu kepala sekolah, terus juga dari rekan-rekan guru mengupayakan ya intinya juga ikut awal-awal. Kalau bahasanya orang bisa kan awal-awal orang kok cokeke kan awal-awal. Terus yang ketiga dari orang tua yang bersangkutan, terus ini juga ini dari Pak Gubernur. Ini terus terang kita kan juga memerankan Pak Gubernur itu juga sangat membantu sekali. Bagus Pak, rencananya sudah terstruktur sekali. Jadi kalau mungkin bisa saya ulang kembali menggarisbawahi, jadi Bapak akan berusaha dengan secepatnya karena Bapak wali kelas juga ada via HP di grup Paguyuban itu, jadi bisa segera dilaksanakan begitu Pak. Habis itu juga ada proses konseling dan koordinasi dengan orang tua gitu Pak. Oke Pak, mungkin dari obrolan itu Pak, dari kita selama ngobrol sampai detik ini, mungkin Bapak bisa menyampaikan apa yang didapatkan selama kita proses coaching atau ngobrol kita kali ini Pak. Oke, jadi gini Bu ya. Jadi dalam kegiatan ngobrol ini saya itu merasa satu ya, saya itu berterima kasih karena apa, saya itu merasa didengar. Hal yang menurut saya itu sangat istimewa itu bagaimana kita itu suara kita, keluh kesah kita itu didengar orang lain, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga berterima kasih sekali loh Bu ya. Jadi dari obrolan ini hal yang semula yang menurut saya itu bukan kok berat ya, tapi yang jelas ada masalah yang harus segera saya selesaikan. Dari ngobrol ini saya menemukan win-win solusi bagaimana langkah-langkah saya, terus tindakan-tindakan saya, terus kapan saya melakukan itu dapat terangkum dengan baik. Seperti itu. Terima kasih juga Pak Rusdi. Saya bisa menyahat ini. Pak Rusdi sudah luar biasa mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Saya hanya menjadi pendengar begitu Pak. Mungkin itu Pak, atau mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah Bu, cukup. Oke. Jadi harapannya level yang menurut Bapak masalah itu ada di 8 menjadi 0, semoga segera terrealisasi Pak. Saya yakin Pak Rusdi orangnya luar biasa, Pak Rusdi orangnya pembelajar sepanjang hayat. Saya yakin bisa itu, kolaborasinya juga kuat. Saya yakin itu akan terrealisasi dengan cepat gitu Pak. Itu Pak ya. Saya mohon maaf Pak kalau mungkin ada salah kata atau apa. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Ya. Tadi sudah melakukan coaching ya Bu dengan Pak Rusdi ya? Alhamdulillah sudah Bu. Nah, sebelum penutupan ya Bu, ada juga saya akan mengajukan pertanyaan ke Bu Nur setelah melakukan coaching. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Bu Nur lakukan pada saat melakukan coaching tadi? Yang sudah saya lakukan, saya sudah berusaha melakukan coaching dengan alur tirta Bu. Iya. Terus sebentar ya Bu ya, sebelum saya melanjutkan pertanyaan berikutnya, saya akan memberikan kesimpulan atau umpan balik tadi setelah Bu Nur melakukan coaching ya. Pertama, coaching Bu Nur sudah bagus dan berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta. Terus Bu Nur juga sudah menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Rusdi yang berbobot, dan sudah ditemukan solusi dari permasalahan coaching yang dilakukan oleh Bu Nur dengan Pak Rusdi. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya ya Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin Bu Nur kembangkan setelah dilakukannya coaching? Saya berusaha melakukan kesadaran penuh Bu. Karena kan kalau saya tidak sadar penuh, maka saya tidak bisa merespon apa yang dilakukan atau yang disampaikan oleh coaching. Gitu ya Bu ya. Kira-kira gimana ya Bu? Maksudnya apa jenengan hanya itu saja yang perlu dikembangkan?
Saya ingin mengembangkannya ya ketiganya Bu ya, Iya. yang mendengarkan dengan aktif, kesadaran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot. Namun ketika tadi di awal saya menyampaikan ke Ibu kan saya yang pertama tadi mendengarkan aktif kan begitu. Nah kalau saya sudah melakukan proses coaching, saya merasa kompetensi mendengarkan aktif sudah saya lakukan kalau menurut saya pribadi. Nanti kan Ibu bisa menambahi apa yang telah Ibu observasi kepada diri saya kan begitu. Karena terbukti saya bisa mengajukan atau mengulangi kembali apa yang disampaikan oleh coach saya berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang runtut yang sesuai apa yang disampaikan oleh coach saya gitu Bu. Iya, memang tadi sudah saya lihat jenengan juga sudah melakukan coaching dengan sangat baik Bu ya, sesuai altirta dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya itu Bu ya yang bisa saya observasi. Demikian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu motivasinya untuk saya. Iya, sama-sama. Mbak Rusdi, selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, alhamdulillah ya. Bu Nur ya, jadi ini gini terkait dengan supervisi ya yang akan saya lakukan, supervisi terkait dengan coaching yang akan Ibu laksanakan nanti. Jadi gini Bu Nur, pada kegiatan nanti saya akan intinya mengamati bagaimana kegiatan Bu Nur selama melakukan coaching terhadap coaching. Itu yang pertama, di mana di situ saya juga menyediakan rubrik-rubrik penilaian terkait bagaimana Ibu melakukan coaching. Apakah di situ sudah runtut, sudah benar dalam melaksanakan coaching seperti itu Bu Nur. Iya Pak. Ya begini Bu Nur, yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa ya kompetensi yang ingin Bu Nur kembangkan nantinya pada kegiatan coaching? Saya ingin itu Pak menjadi kesadaran penuh. Saya ingin menjadi pendengar aktif. Saya juga ingin bisa menyampaikan pertanyaan berbobot. Oke. Jadi kompetensi yang ingin Bu Nur kembangkan itu ada 3 ya. Yang pertama tadi yang benar yang disampaikan, yang pertama ingin sebagai pendengar yang aktif, terus kesadaran penuh ya, kesadaran penuh, pendengar aktif dan pertanyaan dari pertanyaan yang terus gini. Di antara ketiga tadi, manakah yang di antara ketiga tadi yang spesifik yang ingin Bu Nur gali lebih dalam terkait dengan kompetensi yang 3 tadi? Saya pikir yang mendengarkan aktif Pak. Gitu. Kenapa? Kenapa mendengar aktif? Terus apa indikator terkait dengan pencapaian keberhasilan terkait dengan itu? Kalau saya pikir mengapa saya milih mendengarkan aktif, karena di proses coaching mau tidak mau berhadapan dengan coach Pak ya. Iya, betul. Kalau saya berusaha menjadi pendengar aktif berarti saya akan bisa, jadi saya merasa itu tercapai, saya akan bisa menyampaikan ulang apa yang disampaikan oleh coach, bisa mengajukan pertanyaan yang runtut yang sesuai apa yang dikehendaki oleh coach gitu Pak. Gitu. Mungkin itu ya benar ya, terkait dengan hal observasi yang saya lakukan
selebihnya silahkan Bu Nur melakukan coaching. Jadi nanti setelah itu saya akan menilai seperti itu, nggih. Iya, Pak Jadi Wisnu, Bu Nur, terima kasih. silahkan dengan memberikan coaching. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Silakan Bu duduk. Nggih. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, Bu tambah subur makmur. Alhamdulillah, sehat ini. Iya. Alhamdulillah. Oke, Bu Twi, Iya. senang bisa ketemu Bu Twi hari ini. Alhamdulillah, saya juga Bu. Tapi ada apa ya kira-kira? Mungkin ada yang bisa disampaikan, Bu? Iya, Bu. Sedikit galau ini. Ada apa Ada ya? itu loh Bu, tentang kasus bullying di sekolah ini ya Bu ya. Iya. Salah satu teman saya itu dibullying temannya gitu. Temannya Ibu dibullying oleh temannya. Siswa saya Bu, siswa saya itu dibullying oleh temannya sendiri. Oh, begitu. Iya. Terus orang tuanya tuh kesini Bu, marah-marah gitu. Oh, gitu ya. Iya. Nah, siswanya kelas berapa, Bu, kalau boleh tahu? Kelas 3. Kelas 3. Iya. Yang membuli juga kelas? Ya kelas 3 sama satu kelas sendiri. Ya. Iya betul. Oh, gitu. Kalau boleh tahu, membulinya adalah membuli hal apa ya? Bullying kan ada banyak, Bu ya? Iya. Ada verbal, ya toh? Ada apa itu? Ada verbal, ada Pokoknya apa itu fisik kan begitu, enggak ada fisik, cyber kan enggak, begitu. ya verbal Bu. Yang verbal. Ya gini loh Bu, kalau bahasa Jawanya itu dondonan bapak gitu loh Bu. Oh, berarti yang verbal itu ya. Iya, betul. Ibu tahu sendiri itu ketika anaknya Enggak, saya tahunya ya salah satu bapaknya yang dibully itu kesini ke sekolahan maksudnya gitu ya, lapor gitu. ya. Oh, begitu. Tapi Ibu belum tahu sendiri ya? Belum, saya nggak tahu. Kalau nggak ada wali murid kesini ya, bahkan saya nggak ngerti Tahu. ya. Oh, gitu. Yang mungkin sementara kalau Ibu tidak ngerti, yang disampaikan bapaknya ke Ibu apa? Ya tiba-tiba marah Bu, katanya gini, salah satu murid saya yang bully itu teman-temannya disuruh mengeluarkan di sekolah gitu. Terus saya malamnya itu nggak bisa tidur Bu, galau gitu. Oh, gitu ya. Pusing Anak ya. saya kok nanti hilang satu Iya, gitu. masa gara-gara ini saja kok disuruh Langsung mengeluarkan gitu. Iya, oke. Itu kan laporan dari bapaknya Dari ya. dari wali murid. Kalau boleh tahu, Ibu sendiri setelah dilapori sama bapaknya, Iya. yang dilakukan Bu Twi apa ke anak-anak tersebut itu? Oh iya, saya memberikan sosialisasi Bu ya tentang bullying setelah upacara. Pokoknya sering Bu ya. Setelah upacara juga menyampaikan tentang bullying itu, terus sebab-sebab bullying, akibat dari bullying. Pas waktu senam juga gitu Bu, selain di kelas juga di halaman sekolah jadi satu, terus dilakukan sosialisasi kepada anak-anak. Oke Bu, sebelum Ibu itu sudah melakukan aksinya Bu ya, Iya. maksud saya begini, mohon maaf Bu ya. Iya. Tadi kan bapaknya sudah kesini menyampaikan, Iya. nah Ibu sendiri kan harapannya harus lebih tahu dulu Iya. juga kan begitu. Tetapi kan Ibu ternyata belum Ibu tahu. tahu, Nah iya. akhirnya kan Ibu pasti sudah menanyakan Iya, setelah ke respon dari siswanya, Bapak. iya. Nah kira-kira Bu yang setelah itu kan berarti Ibu bisa mengambil kesimpulan atau Iya. mengambil kenapa ya, faktornya apa, begitu maksud saya. Iya. Faktornya apa kok sampai ada dua teman ini yang saling melakukan aksi bullying kan begitu. Iya. Kira-kira apa Bu faktornya Ya, itu? namanya anak-anak Bu ya. Saya tanya itu loh, malah gini. Alah Bu, gak gitu Bu. Katanya enggak gitu, cuma guyonan katanya seperti itu ya. Tapi yang satu Anaknya menangkapnya. guyonan tapi orang tuanya ngajak Oh. debat, ibaratnya kan gitu ya. Bu. Oh. Satu menangkapnya itu serius gitu loh. Dua anak yang melakukan bullying ini yang merasa guyonan yang mana ini? Yang bully Yang membuli, Iya. yang dibully merasa itu. merasa guyonan juga kan? Enggak, tidak tidak, terima ya. iya, tidak Berarti terima. tadi ini bapaknya yang korban berarti Iya, ya? Oh, yang ke begitu. sekolah gitu ya. Oke. Itu kalau sudah begitu, Ibu kan sudah juga menanyakan ke anaknya, Iya, sudah betul. dapat Iya. komplain dari orang tua. Iya. Menurut Ibu sampai Ibu tidak bisa tidur, galau memikirkan anak yang kasus bullying ini, menurut Ibu
permasalahannya dihadapi ibu kalau diskalakan angka 1 sampai 10 gitu, ibu merasa itu ada di level angka berapa Bu? Sampai ibu tidak bisa tidur begitu? 8 Bu. 8 ya? Sangat resah. Oke. Ya. Kalau sangat resah, dan ibu harapannya ingin sampai berapa untuk menangani hal ini? Ya paling enggak ya 2 lah Bu. Sampai tuntas ya? Iya sampai tuntas tidak ya. jadi Iya pokoknya gitu iya. ya? Okay. Soalnya kan juga nanti tidak hanya kelas saya saja Bu, takutnya merembet dengan kelas lain, melakukan bullying, karena bullying kan juga bisa fisik Bu ya. Iya, banyak kasus-kasus di televisi terus di HP juga ya. Iya. Jadi tadi ibu merasa permasalahannya dihadapi ada di level angka 8, Iya. ingin berubah di angka 2, 2, betul, begitu ya. Faktornya tadi ketika diselidiki ibu hanya guyon Guyonan, katanya, iya. tidak ada faktor Iya, lain. namanya Ibu, anak-anak juga gitu Bu Oh, ya. gitu. Apalagi anak kecil. Oke Bu, minimal ibu sudah tahu lah Iya. apa yang disampaikan anak-anak begitu. Nah tapi pasti ibu kan karena galau, berarti kan tidak cukup di situ. Ibu kan Iya. ingin berubah tadi ya yang Betul. disampaikan. Nah, mungkin rencana ke depan Bu, apa saja yang waktu galau itu kan pasti pikir punya Iya. rencana saya harus Banyak, apa Bu. ya lah. Banyak sekali Bisa yang mungkin di anak-anak. diceritakan Iya. rencana apa yang ingin dilaksanakan supaya level galau 8 karena menghadapi komplain orang tua yang begitu menjadi angka 2 karena kasus bullying di anaknya Ibu Tui ini. Iya. Ya, saya akan melakukan sosialisasi tadi Bu ya kepada semua siswa, nggak hanya siswa saya saja, tapi seluruh siswa yang ada di sekolahan. Terus yang kedua, yang ingin saya lakukan juga saya akan memberikan semacam parenting Bu. Jadi semua wali murid itu diundang ke sekolah untuk dilakukan parenting tentang bullying itu. Oh gitu. Iya. Oke. Rencana yang bagus Bu, bagus luar biasa. Jadi saya sampaikan ulang rencananya. Selamat siang Pak Rusdi. Minta waktunya nggih. Iya Pak. Ini gini Bu Nur, saya ingin mengajak Bu Nur untuk refleksi terkait dengan kegiatan coaching yang telah Bu Nur lakukan tadi. Begini Bu Nur, dari apa yang telah Ibu Nur lakukan, menurut Bu Nur, bagaimana Bu Nur melakukan kegiatan coaching tersebut? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah Bu Nur itu sudah, menurut Bu Nur ya, apa yang Ibu Nur lakukan tadi, coaching tadi, apakah indikator-indikator ketercapaian kompetensi itu menurut Bu Nur itu apakah sudah tercapai atau belum? Bagaimana itu? Oke. Pertanyaan yang pertama tadi kan bagaimana proses coaching yang saya lakukan Pak Gif. Kalau saya mengamati pribadi diri saya dulu, mungkin nanti kan Bapak bisa mulai Pak ya. Yang saya merasa kegiatan proses coaching saya sudah melalui jalur atau alur tirta, karena saya sudah berusaha di proses coaching tadi, sudah berusaha ada menanyakan si coachingnya tentang tujuan permasalahan yang ingin disampaikan apa. Terus saya berusaha menggali atau mengidentifikasi tentang permasalahan itu, mulai dari faktor-faktornya mungkin, mulai dari yang diharapkannya, mulai dari level ke permasalahan itu sampai level yang diharapkan gitu. Berikutnya saya juga berusaha menanyakan rencana-rencana apa yang ingin dilakukan untuk memperbaiki hasil permasalahan dari identifikasi tersebut begitu. Dan yang berikutnya menanyakan juga tentang tanggung jawab si coach atau keputusan akhirnya apa yang segera ingin direalisasikan dalam waktu yang terdekat supaya permasalahan itu bisa teratasi dengan si coach mampu menemukan solusi-solusi dari si coachnya sendiri gitu Pak. Ya, terus tadi Bu Nur terkait dengan indikator ketercapaian terkait dengan kan tadi bagaimana yang lebih spesifik tadi mendengarkan aktif ya. Menurut Bu Nur indikator apa? Apakah sudah
indikator itu sudah tercapai terkait dengan apa yang menurut saya juga sudah Pak. sudah ya. Iya, karena menurut saya dengan mendengarkan aktif itu terbukti kenapa hal itu saya bisa menyampaikan, sudah kompetensi mendengarkan aktif sudah tercapai menurut saya, karena saya merasa saya berpikir dan saya berusaha tadi sudah mampu menyampaikan ulang apa yang disampaikan oleh si Koji semuanya, dan yang berikutnya saya sudah berusaha mengajukan pertanyaan yang sekiranya itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si Koji. Itu menurut saya berarti saya sudah terwakili mendengarkan aktif, kompetensi yang saya harapkan sudah tercover di situ Pak. Oke benar. Bentar ya, jadi gini benar, boleh saya berbagi hasil pengamatan yang telah saya lakukan benar? Boleh Pak, saya malah senang, monggo. Jadi begini benar, dari pengamatan yang telah saya lakukan tadi, saya memberikan sedikit hal-hal yang mesti saya nilai apakah alurnya sudah runtuh atau belum. Ini begini, saya secara keseluruhan ya, secara keseluruhan praktek coaching jenengan itu sudah baik. Ya, jadi yang mana alur Tirta di situ sudah masuk, mulai dari jenengan menyampaikan tujuan, terus tadi di awal, terus jenengan juga sudah menggali bagaimana mengidentifikasi masalah, kemudian disampaikan oleh si Koji, terus bagaimana jenengan menggali lagi pertanyaan bagaimana rencana aksinya, dan yang terakhir adalah tanggung jawab, dan itu sudah terpenuhi. Terus lagi benar, saya juga sudah melihat bahwa ibu sudah melaksanakan kompetensi yang mana mendengar aktif. Ya, itu sudah nampak sekali bagaimana benar mampu merangkum kemudian menyampaikan apa yang disampaikan oleh si Koji. Namun demikian benar, di samping itu saya masih menemukan, artinya apa? Ada hal yang menurut saya, menurut observasi yang telah saya lakukan, ada hal atau aspek-aspek yang perlu ditingkatkan lagi. Itu misalnya terkait dengan bagaimana menggali pertanyaan yang berbobot. Itu benar ya? Okay. Terus gini benar, kira-kira dari diskusi yang telah kita lakukan ini, apa langkah konkret yang Nur akan lakukan atau akan ambil untuk meningkatkan performa Nur dalam coaching yang akan datang atau seterusnya? Oke, terima kasih Pak, sudah diberi masukan untuk perbaikan saya, sudah dimotivasi untuk kedepannya supaya proses coaching saya berjalan lebih baik. Saya harus belajar benar-benar runtut tentang alur Tirta, terus juga kompetensi coaching, yaitu ada 3 hal tadi itu: mendengarkan aktif, kesadaran penuh, dan menggali dengan pertanyaan berbobot. Nah, itu yang terakhir tuh Pak, yang menggali dengan pertanyaan berbobot itu yang mungkin saya harus selalu berlatih. Itu Pak. Itu langkah yang bagus.